Hai teman-teman, balik lagi sama aku Rafael Distiandartanto dari Saka Bayangkara Grida 1. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah damkar atau api. Oke, so mari kita langsung ke materinya. Oke, siap. Oke teman-teman, balik lagi kita juga ke materi damkar kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api baik ukuran kecil atau besar yang tidak terkontrol dan menimbulkan kerugian material, harta atau banyak lagi maupun juga korban jiwa. Jadi berhati-hatilah ya saat kebakaran. Kebakaran juga ada teori yang menyebutkan bahwa ada teori segitiga api. Teori ini menjelaskan bahwa api dapat terbentuk dikarenakan ada 3 reaksi unsur kimia. Apa itu 3 unsur itu? Yang pertama adalah unsur oksigen, yang kedua bahan bakar, yang ketiga sumber panas. Unsur oksigen itu di bumi ada 21%, sedangkan untuk menghidupkan sebuah api membutuhkan 16% berdasarkan data yang saya dapatkan. Juga pemerintah juga menerbitkan sebuah peraturan untuk pengembangan kebakaran, yaitu kita lanjut di klasifikasi kebakaran. Ada pengelompokan kebakaran nomor 04 men 1980 bab 1 pasal 2. Kategori kebakaran itu mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4 kategori kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Tapi juga dari NFPA atau National Fire Protection Association menerapkan 5 kategori kelas kebakaran, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas A. Selain itu juga di sebuah negara-negara juga menetapkan 1 kategori lagi, yaitu juga kelas E. Kategori kelas A, kita lanjut. Kategori kelas A untuk kebakaran benda-benda padat yang kecuali logam ya teman-teman. Benda-benda padat itu ada kayu, ada kertas, ada plastik, ada kain, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelas B. Kelas B adalah kebakaran benda cair atau gas mudah terbakar. Contohnya kebakaran kerosin, kebakaran gas LPG, gas LNG. Kemudian ada kebakaran solar, kebakaran minyak goreng, kebakaran dan lain sebagainya. Dan ada kelas C. Kebakaran instalasi listrik tegangan atau konslet ya teman-teman. Contohnya ada listrik konslet dan hubungan arus pendek, kerusakan barang elektronik, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian menghirup aroma gosong dari sebuah kabel kalian atau alat elektronik kalian, itu harus berhati-hati ya teman-teman. Dan kita lanjut, ada kelas D, kebakaran benda-benda logam. Nah ini baru masuk ke logam. Kalau kelas A tadi hanya benda-benda padat. Contoh kebakarannya adalah kebakaran magnesium, ada kebakaran aluminium, natrium, dan lain sebagainya. Ada banyak ya teman-teman. Kemudian di kelas E ada kebakaran hubungan arus pendek pada elektronik. Ini tidak ada bedanya dengan kelas C, tapi ini adalah kebakaran listrik yang diakibatkan oleh sebuah alat elektronik gitu ya teman-teman. Jadi kayak misal kerusakan ini charger atau HP meledak ya teman-teman, dan stop kontak gitu ya teman-teman. Dan ini ada kelas K. Kebakarannya jenisnya hampir sama dengan kelas B dikarenakan adanya konsentrasi lemak tinggi atau minyak. Ya, seperti cairan ya teman-teman. Jadi karena terlalu banyak minyak mungkin ditinggal ya. Pertama ini sering terjadi di dapur ya teman-teman. Ibu rumah tangga atau restoran itu mesti sering terjadi. Mungkin karena ya minyak namanya teman-teman, minyak itu mesti mudah juga terbakar sama lemak. Oke, kita lanjut di jenis-jenis APAR. Apa itu APAR? Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan yang sering digunakan untuk memadamkan api, terutama saat masih berukuran kecil, dan sebuah alat yang wajib ada di setiap tempat, terutama di tempat umum, kantor, atau rumah-rumah besar ya teman-teman.
Rumah-rumah kecil juga bisa, tinggal kalian bisa meminta surat atau persetujuan dari pihak berwajib ya teman. Oke, kita lanjut. Apa sih jenis-jenis apar? Jenis-jenis apar ada 4. Yang pertama ada serbuk powder. Serbuk powder adalah menggunakan serbuk-serbuk ABC. Ini ada banyak ya teman-teman, tapi hanya menyebutkan 2 saja. Ada serbuk ABC atau amonium phosphate, dan ada serbuk BC yaitu sodium bicarbonate. Dan yang kedua ada foam atau busa. Dia menggunakan busa cair atau senyawa kimia agar tercipta busa berlapis-lapis ya. Jadi ini campuran dari sebuah senyawa kimia untuk menciptakan sebuah busa. Dan ada gas CO2. Gas CO2 menggunakan gas karbon dioksida sebagai media pemadamannya, karena gas CO2 itu merupakan gas yang cukup berat daripada oksigen sehingga dapat menurunkan kadar oksigen di sebuah api tersebut. Karena kan api adalah juga ada unsur oksigennya, jadi untuk mengurangi kadar oksigen kita bisa menggunakan dengan gas CO2. Dan ada gas liquid gas, menggunakan campuran bahan kimia dan gas sebagai medianya. Ini terutama untuk sebagai kerusakan alat elektronik ya, terutama di kantor itu, karena liquid gas ini tidak meninggalkan sampah atau tinggal-tinggalan kayak mungkin sampah-sampahan gitu ya teman-teman, bekas-bekas dari hasil penyiraman, pemadaman gitu ya teman-teman. Ini lebih ramah untuk barang-barang elektronik ya teman-teman. Jadi ini mungkin sering terjadi untuk kelas dari kelas E dan kelas C ya teman-teman. Kita lanjut. Cara-cara menggunakan apar. Oke, yang pertama adalah kalian bisa mengecek tekanan atau kadaluarsa. Fungsinya apa? Agar kalian tuh bisa mengetahui seberapa layak dari sebuah apar tersebut. Jika kalian menggunakan yang kadaluarsa, bisa aja nanti jika dibuka akan meledak atau akan tidak berfungsi lagi. Oke, yang kedua adalah pull tarik. Apa ini pull dan tarik? Adalah berfungsi untuk melepas sebuah pengaman yang ada di apar tersebut. Apar tersebut biasanya penguncinya ada di bagian atas atau di bagian samping ya teman-teman. Itu bisa ditarik dengan kuat agar kalian bisa melepaskan kunci pengamannya tersebut. Dan ada aim. Kalian harus pegang ujung nozzle atau ujung selang dan arahkan kepada bidang yang kosong terlebih dahulu, dan kita harus tes dahulu ya teman-teman. Atau kalian bisa langsung ke arah titik api atau yang sedang terbakar, itu juga bisa. Jangan arahkan kepada orang, karena ini jika hanya baru diarahkan dites, itu tidak boleh langsung diarahkan orang karena berbahaya. Oke, setelah dipegang ujung selangnya, kita bisa peras atau tes dahulu, ditekan sekali dengan kuat atau dipukul ya hitungannya ya, dipukul plek gitu. Nanti dia udah bisa keluar apa belum? Jika sudah, berarti bisa kalian gunakan. Jika sudah dicoba, kalian bisa mulai melakukan sweep atau meratakan atau mulai menyiramkan di area kebakaran. Untuk penyiraman harus secara merata dan secara perlahan ya teman-teman, agar api-api itu benar-benar mati dan benar-benar padam. Pastikan itu benar-benar mati dan samakan, diratakan. Apar juga sudah pasti teman-teman, di setiap tempat sudah ada alat atau tim prosedurnya untuk menentukan kategori yang aman dan jenis apar apa yang bisa digunakan di area tersebut. Kita lanjut. Yang terakhir adalah cara pemadaman api tradisional. Ada 3 cara pemadaman api tradisional. Yang pertama menggunakan api dengan menyiramkan dengan menggunakan air yang bisa dialiri dari selang atau ember. Yang kedua bisa menggunakan pasir dengan menaburkan ember atau wadah yang berisikan api ke api yang sedang menyala. Yang ketiga ada menggunakan kain golni atau tebal. Menggunakan kain tebal yang basah ya terutama teman-teman, karena ya kalau kering ya sama aja kalian membakar.
harus yang basah dan benar-benar basah dan kondisinya tebal ya teman-teman. Kalau tipis nanti sama aja kebakar, nanti nggak berfungsi dengan baik. Dan kain goninya ini ditutupkan ke arah api yang menyala ya, agar bisa padam. Air tuh seperti pada umumnya pemadam kebakaran juga bisa menggunakan air. Bisa juga warga mungkin jika pemadam belum datang bisa menggunakan air dahulu, karena air itu bisa memadamkan api juga. Untuk pasir tuh kategorinya untuk api-api yang kecil saja ya teman-teman. Jika untuk api besar mungkin tidak berfungsi dengan baik. Untuk kain goni juga tidak mungkin untuk kondisi kebakaran rumah, mungkin hanya kebakaran di area dapur, di area sekolah atau di mana ya teman-teman. Area sekolah juga area-area yang kecil ya, tidak untuk gedung-gedung mungkin tidak mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dan memperhatikan segala materi yang sudah aku bagi atau berikan. Jadi untuk kebakaran terutama jangan panik. Oke, yang pertama itu jangan panik. Oke, yang kedua, jika kalian menemukan sebuah kebakaran besar, silakan panggil pemadam kebakaran, atau kalian bisa menggunakan teknik-teknik yang mungkin kalian sudah pelajari, atau kalian menemukan sebuah alat pemadam api ringan yang ada di sekitar kalian, terutama di tempat umum pasti ada banyak. Jadi kalian itu yang pertama jangan panik, kemudian harus bisa menghubungi pihak berwajib atau pemadam kebakaran, dan yang ketiga kalian bisa membantu untuk mengamankan tempat atau TKP agar kondisi aman. Terus yang kelima, kalian bisa menggunakan APAR atau teknik-teknik untuk mengurangi api yang sedang terbakar itu. Oke ya teman-teman, sekian dari aku. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, terutama saat ini masih panas sekali, panas hujan, jadi harus berhati-hatilah dan jangan sembarangan menggunakan api. See you guys.